Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul pengaruh reputasi terhadap minat beli yang dimediasi oleh kepercayaan konsumen. Itu latar belakang. DRW Skincare merupakan perusahaan kecantikan yang didirikan oleh Dr. Wahyu Tri Asmara, seorang ahli estetika. Perusahaan kosmetik ini berdiri pada tahun 2014 di Purworejo, Jawa Tengah, sebagai solusi atas maraknya penggunaan krim kecantikan palsu yang membahayakan kulit karena kandungan merkurinya. Dr. Wahyu Tri Asmara mengawali pengembangan produk perawatan kulit ini dengan membuat krim sendiri untuk digunakan oleh istrinya. Akhirnya, sang dokter pun membuat produk kosmetik untuk para pasiennya. Selang beberapa bulan, kosmetik DRW Skincare mulai banyak peminatnya dan tersebar luas di Pulau Jawa dan sekitarnya. Di Jawa Timur terdapat banyak agen konsultan Madura, Kabupaten Sumeneb, khususnya di wilayah Desa Gaduh Barat. Dengan demikian, para konsumen tidak perlu lagi jauh-jauh datang ke pusat kosmetik DRW Skincare yang berlokasi di kota Purworejo, Jawa Tengah untuk membeli produk kosmetik DRW Skincare. Terjadinya sebuah fluktuasi pada minat beli DRW Skincare yang mana pada bulan April sampai Juni mengalami peningkatan terbesar, dan pada bulan Juli terjadi penurunan yang sangat drastis. Dan hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang mempengaruhi laju peningkatan. Permasalahan pada rendahnya kepercayaan konsumen melalui minat beli disebabkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu tidak ada jaminan mengenai DRW Skincare, sehingga produk yang sudah cacat tidak bisa ditukarkan kembali dan konsumen merasa kecewa. Selanjutnya terjadi pada reputasi bagi DRW Skincare, yaitu yang dirasakan atau yang diberikan tidak sesuai dengan harapan konsumen, dan ketidakpuasan konsumen atau kurangnya kejelasan komunikasi mengenai kelebihan produk. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Pada hipotesis penelitian ini, yang pertama yaitu diduga reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Kedua, diduga reputasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dan ketiga, diduga kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Dan keempat, diduga kepercayaan konsumen mampu memediasi reputasi terhadap minat beli. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif populasi dan sampel yang berjumlah 4.950 responden dan sampelnya yaitu 100 responden. Sedangkan analisis data yang digunakan yaitu SPS yaitu Smart PLS, yang melakukan beberapa ujian. Yang pertama yaitu evaluasi model pengukuran atau outer model, di mana outer model tersebut yaitu uji validitas, outer loading dan diskriminan validity, dan uji reliabilitas Cronbach's alpha dan composite. Sedangkan yang kedua yaitu evaluasi model struktural atau inner model, yang pertama yaitu R-square dan kedua F-square, dan ketiga uji hipotesis, yang pertama direct effect dan kedua indirect effect. Pengujian pertama yaitu evaluasi model pengukuran outer model, di mana di dalam outer model ada dua pengujian. Yang pertama yaitu uji validitas. Di dalam uji validitas terdapat dua pengujian. Yang pertama yaitu nilai outer loading. Yang pertama yaitu variabel reputasi, di mana variabel reputasi tersebut yaitu dinyatakan valid karena sudah melebihi dari syarat-syarat tertentu. Dan yang kedua yaitu variabel minat beli, di mana variabel minat beli yaitu dinyatakan valid karena sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan yang ketiga yaitu variabel kepercayaan konsumen, di mana dinyatakan valid yaitu karena melebihi syarat-syarat tertentu.
Pengujian yang kedua yaitu nilai diskriminan validity yang menggunakan pendekatan cross-loading. Variabel reputasi yaitu dinyatakan valid karena lebih besar dari variabel yang lain. Variabel minat beli dinyatakan valid karena lebih besar dari variabel yang lain, dan kepercayaan konsumen dinyatakan valid karena lebih besar dari variabel yang lain. Sedangkan pengujian yang kedua yaitu reliabilitas, di mana reliabilitas di sini yaitu menggunakan pendekatan nilai komposit reliability dan Cronbach alpha. Di sini dinyatakan reliable karena sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pengujian kedua yaitu evaluasi model struktural inner model, di mana di sini terdapat dua pengujian yaitu nilai S-square dan nilai F-square. Di sini variabel minat beli yaitu menyatakan 0,714, sedangkan kepercayaan konsumen yaitu 0,510. Sedangkan pada nilai F-square variabel eksogen dan endogen yaitu yang pertama, reputasi terhadap minat beli yaitu bernilai 1,125, sedangkan minat beli terhadap kepercayaan konsumen yaitu 0,004, dan reputasi terhadap kepercayaan konsumen dinyatakan dengan nilai 1,040. Dan pengujiannya terakhir yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis ada dua pendekatan, yaitu yang pertama hasil uji direct effect yang dinyatakan yaitu variabel reputasi terhadap minat beli yaitu dengan nilai tes statistik 9,627 dan p-value 0,00, dan keterangan yaitu menyatakan positif dan signifikan. Sedangkan reputasi terhadap kepercayaan konsumen dengan nilai tes statistik 16,983 dan p-value 0,00 dengan keterangan positif dan signifikan. Sedangkan kepercayaan konsumen terhadap minat beli yaitu dengan menunjukkan nilai T statistik 0,497 dan nilai p-value 0,619 dengan keterangan tidak signifikan. Dan pendekatan yang terakhir yaitu hasil uji indirect effect, di mana di sini yaitu reputasi terhadap minat beli yang dimediasi oleh kepercayaan konsumen dengan nilai T statistik 0,4887 dan nilai p-value 0,626 dengan keterangan tidak mampu memediasi. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh reputasi terhadap minat beli. Berdasarkan hasil uji analisis diketahui bahwa variabel reputasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat beli. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil output SmartPLS 4,0 didapatkan nilai tes statistik memiliki nilai 9,627 lebih besar dari 1,96 dan p-value sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis yang menunjukkan bahwa reputasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli sehingga dapat diterima. Dapat diartikan bahwa semakin baik reputasi yang dilakukan di RW Skincare, maka minat beli juga akan meningkat. Sebaliknya, jika reputasi yang dilakukan di RW Skincare di Desa Gaduh Barat menurun, maka minat beli yang dilakukan konsumen juga akan menurun. Yang kedua yaitu pengaruh reputasi terhadap kepercayaan konsumen. Berdasarkan hasil uji analisis diketahui bahwa variabel reputasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil output SmartPLS 4.0 didapatkan nilai tes statistik memiliki nilai 16,893 lebih besar tes statistik 1,96 dan p-value sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis menyebutkan bahwa reputasi memiliki pengaruh terhadap kepercayaan konsumen dapat diterima. Dapat diartikan bahwa semakin baik reputasi yang dilakukan di RW Skincare, kepercayaan konsumen juga akan meningkat. Sebaliknya, jika reputasi yang dilakukan di RW Skincare menurun, maka kepercayaan konsumen yang dilakukan konsumen juga akan menurun.
Pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh kepercayaan konsumen terhadap minat beli. Berdasarkan hasil uji analisis diketahui bahwa variabel minat beli ia tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil output Smart PLS 4.0 didapatkan nilai tes statistik memiliki nilai 0,497 lebih kecil daripada 1,96 dan p-value sebesar 0,619 lebih besar daripada 0,05 sehingga hipotesis yang menyebutkan bahwa minat beli tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan konsumen ditolak. Dapat diartikan bahwa semakin positif minat beli yang dilakukan di RW skincare maka tidak akan berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Dan pengujiannya terakhir yaitu uji hipotesis, di mana uji hipotesis ada dua pendekatan, yaitu yang pertama hasil uji direct effect yang dinyatakan yaitu variabel reputasi terhadap minat beli yaitu dengan nilai tes statistik 9,627 dan p-value 0,00 dan keterangan yaitu menyatakan positif dan signifikan. Sedangkan reputasi terhadap kepercayaan konsumen dengan nilai tes statistik 16,983 dan p-value 0,00 dengan keterangan positif dan signifikan. Sedangkan kepercayaan konsumen terhadap minat beli yaitu dengan menunjukkan nilai tes statistik 0, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian kuantitatif populasi dan sampel yang berjumlah 4.950 responden dan sampelnya yaitu 100 responden. Sedangkan analisis data yang digunakan sarannya pertama yaitu bagi DRW Skincare Desa Gaduh Barat dan yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya.